pengungkapan kita itu faktor ekonomi. Ya. Tapi saya bilang anomali. Dia mencuri dapat uang, iya. Tapi dia sisihkan untuk beli narkoba. Oke. Dalam pilkada itu polisi netral. Kalau ada yang tidak netral, laporin cepat sama saya. Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto, Kapolda Kalimantan Tengah. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Jenderal. Terima kasih nih udah mau menerima saya. Wah, kami yang terima kasih justru. Oh gitu ya, jadi sama-sama terima kasih. Iya, akhirnya setelah sekian purnama okay. ini. Yang menarik kalau masyarakat membaca koran Kalteng Pos hari ini, ada DNA kepedulian luar biasa itu Jenderal. Di halaman 1 bisa dibaca bagaimana Polda Kalteng berkolaborasi dengan Kementerian Sosial. Oke. Ya, sebagai wujud nyata kepedulian membuat masyarakat nyaman dengan memberikan 30 kursi roda. Ya. Itu sudah terprogram kontinu atau bagaimana, Ustaz? Jenderal, ini langsung saja, nggak apa-apa. Oh gitu ya, boleh. Iya, kalau kemarin kita dengan Kementerian Sosial berkaitan dengan kursi roda, 30 kursi roda. Kalau kita lihat jumlah, angka, kuantitas kan kita bilang, oh 30 nih, 30. Maka sebenarnya kita melihatnya dengan nilai. Nilainya apa? Polisi bisa nggak sih dihadiri masyarakat? Ah, itu betul. Boleh nggak polisi hadir di masyarakat? Wajib dong polisi hadir di masyarakat. Kalau hadir di masyarakat, ada kemanfaatan nggak polisi sama masyarakat? Maka kemarin itu bagian dari rencana besarnya 30 kursi. Selain polisi hadir, juga kerjasama. Sama siapa? Sama Kementerian Sosial. Itu sudah saya lakukan sebelum saya di sini. Oh, oke. Dengan Kementerian Sosial. Karena programnya di Kementerian Sosial itu kalimatnya kayak di Pancasila sila kelima. Keadilan sosial. Bagi seluruh Bisa nggak ada keadilan sosial di Kalimantan Tengah? Rohnya di situ. Sehingga kita komunikasi dengan Kementerian Sosial. Titiknya kita tentukan apa yang bisa masyarakat rasakan menjadi lebih baik. Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan itu tuh. Iya. Kita semua haknya sama untuk mendapatkan yang layak di Indonesia. Kalteng. Salah satunya itu kursi 30. Dan banyak kegiatan lain banyak. Bukan hanya itu katanya bedah rumah, Ya. kemudian ada kursi palsu juga. Iya. Itu akan Betul. Dan kerjasama ini katanya untuk Kalteng sendiri bukan hanya dengan Kementerian Sosial gitu ya. Iya. Kementerian Pertanian juga untuk. Iya. Ini plannya gimana, Jenderal? Iya, kalau kita lihat dari programnya Presiden Pak Prabowo Subianto itu ketahanan pangan kan. Salah satunya itu program prioritasnya ketahanan pangan. Sebelumnya kita juga sudah diskusi dengan komunikasi dan melihat beberapa wilayah di Kalimantan Tengah untuk menciptakan bisa loh ketahanan pangan itu ada di Kalimantan Tengah. Caranya banyak hal, apakah pertanian, apakah padi atau palawija, tapi ketahanan pangan. Artinya ketahanan pangan kan kita nih siap loh dengan kondisi apapun juga dengan pangan tersedia di sini. Maka kedepannya efeknya akan lebih baik, lebih luar biasa untuk tujuannya negara tercapai. Salah satunya kalau ketahanan pangan, ya dengan Kementerian Pertanian. Pertanian. Betul. Ya. Oke. Jadi kalau kita flashback lagi. Bulan Oktober 2023. Ya, oke. Ya, artinya setahun yang lalu. Amanah itu sampai ke Jenderal Joko nih kan, untuk memimpin kepolisian di Kalimantan Tengah. Oke. Jadi 1 tahun lebih. Oke. Artinya sudah setahun ini sudah sejumlah daerah sudah didatengin dan lain sebagainya. Mungkin boleh ini cerita Jenderal, seperti apa sih kalau dari kacamata Jenderal potensi Kalimantan Tengah itu seperti apa? Potensi Kalimantan Tengah? Ya. Oke, kalau dibilang amanah, saya pemerintah ya? Saya challenge diri sendiri itu amanah itu tidak punya alamat. Oh, siap. Tetapi amanah itu menempel. Jadi kalau
ada amanah yang menempel sama kita, atau katakanlah saya yang tadi dibilang mulai Oktober 2023, maka saya harus menjalankan amanah itu sebaik-baiknya karena amanah. Tadi saya bilang amanah nggak ada alamatnya, tapi nempel aja ke kita. Maka kita harus bersyukur itu dan berbuat sebaik-baiknya. Kalau dibilang potensi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah itu saya baru benar membuktikan wilayahnya luas banget. 1,5 kali Pulau Jawa. Katanya gitu kalau menurut angka. Tapi saya melakukan kunjungan kerja kerasa banget deh. Dari Sukamara pertama, Lamando, terus ke Kobar, Kotim, Seruyan, Pulang Pisau, sampai itu etapa pertama dan berikut-berikut. Jadi begitu luar biasa. Setidaknya 14 kota kabupaten saya sudah melihat. Sampai Murung Raya. Murung Raya. Nah, kalau saya lihat potensinya, Kalimantan luasannya luar biasa. Luasannya luar biasa dibandingkan Jawa. Tadi kalau Mas bilang lebih besar, iya sih kayaknya bener juga. Gitu. Secara luasan. Secara luasan. Kemudian kalau dibilang yang ada di Kalimantan Tengah, itu juga luar biasa kalau menurut saya. Perkebunannya, pertambangannya, flora, fauna. Banyak deh. Bahwa keragamannya Kalimantan Tengah untuk yang diberikan Tuhan nih sama Kalimantan Tengah melimpah. Masyarakatnya hetero banget saya di sini lihatnya. Hetero banget itu artinya saya pernah kumpul dengan beberapa kelompok, ada yang orang Ambon sudah lama di sini, orang Maluku, ada yang dokter dari Makassar sudah lama di sini. Itu potensi yang sangat luar biasa kalau menurut saya, dari perspektif saya sebagai polisi, itu luar biasa kondisinya. Jadi akulturasinya sudah sangat kuat ya. Oke. Izin Jenderal, tadi Jenderal menyebutkan perkebunan sebagai salah satu potensi di sini gitu kan. Dan memang kalau kita melihat strata ekonomi kita masih di yang tertinggi itu pertanian, dalam hal ini perkebunan gitu. Namun kalau kita melihat beberapa waktu ke belakang, salah satu yang cukup menjadi isu tajam di perkebunan ini adalah pencurian buah sawit. Bahkan ada yang berpick up gitu dan sebagainya. Itu bagaimana fenomena itu, Jenderal? Iya, salah satunya kita melihat dulu nih, Mas. Pada saat saya datang ke sini, Kalimantan Tengah luas banget nih. Di situ ada 14 Polresta, ada Polda yang mengcover wilayah seluas itu tadi. Kalau tadi berbicara tentang pencurian, katakanlah di sawit ya, perkebunan sawit, kalau kita sebut sih tandan buah segar itu. Kalau dalam kejahatan itu pasti ada niat, kesempatan, sama dengan kejahatan. Atau kita mau bilang kejahatan itu di pencurian. Tapi saya mendiskusikan sama teman-teman, kayaknya ada terjadi anomali buat pencurian tandan buah segar. Kita tadi tidak lihat potensinya dulu ya, kekayaan alamnya ya. Kalau orang mencuri berarti kan ada tujuan. Yang tadi saya bilang, niat, kesempatan jadi kejahatan. Kejahatannya apa? Mencuri. Orang melakukan pasti kan ada latar belakang. Gitu ya? Kenapa saya harus melakukan? Atau apa sih yang menyebabkan saya melakukan? Hampir lihat dari fakta pengungkapan kita, itu faktor ekonomi. Kayaknya nyambung deh dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Gitu ya? Tapi saya bilang anomali. Ada yang... Saya bilang nih, anomali. Dia mencuri dapat uang. Tapi dia sisihkan untuk beli narkoba. Jadi buat apa dong mencuri? Di situ anomalinya gitu. Anomali. Jadi kalau misalnya larinya ke situ, secara general seperti apa? Kita misalnya di narkotikanya, bagaimana penanganan kepolisian untuk narkotika di Kalteng misalnya? Kalau misalnya memang itu yang menjadi salah satu anomalinya, Jenderal. Berarti kan ada fakta tuh. Ada fakta hukum lah kalau kita kemas dalam suatu pembuktian ada narkoba. Apakah Kalimantan Tengah juga jadi pasar peredaran gelap narkoba ya? Karena undang-undangnya 35/2009 itu adalah penyalahgunaan. Betul. Kan gitu. Apakah Kalimantan Tengah menjadikan pasar dari penyalahgunaan narkotika? Ternyata iya.
Karena dari Januari sampai dengan sekarang terakhir itu 100 kilo lebih sabu. Astagfirullahaladzim. Itu yang terungkap dalam penanganan. Baru sabu tuh, Ya. belum yang lain yang masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Narkotika yang 35 atau 2009 itu. Jadi memang banyak. Nah pertanyaannya sekarang gini, kalau pasarnya banyak, siapa yang diuntungkan? Maka prinsipnya penanganannya tindak tegas berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Tapi apakah bisa polisi sendiri? Enggak. Itu harus bersama-sama. Tapi yang pasti itu harus ditindak tegas. Oke. Orang tadi ini bilang, kalau orang mencuri mau dapat uang, walaupun itu caranya disalahkan. Tapi setelah mendapat uang, dia sisihkan untuk beli narkoba. Oke. Artinya kondisi penyalahgunaan narkoba ini menjadi atensi khusus tentunya untuk seluruh stakeholder yang ada gitu ya, Jenderal. Ya, kalau dilihat dari tugasnya polisi kan, sebagaimana diatur di Undang-Undang Kepolisian, kan udah jelas itu tugasnya. Ada 3, ada memelihara keamanan ketertiban masyarakat, ada penegakan hukum yang berkeadilan tentunya, ada melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Itu satu kesatuan yang salah satunya bahwa itu merupakan hal yang harus dilakukan, penegakan hukum yang jelas. Ya. Dan kalau kami, Jenderal ya, melihat dari kacamata media gitu ya, kacamata media, tren narkoba ini menjadi sebuah tantangan yang semakin besar. Kenapa? Medio sekitar 10 tahun yang lalu, kami di media di Kalteng Pos saja misalnya 10 tahun lebih ya, saat berhasil penangkapan misalnya 1 ons sabu, 1 on. 1 on saat itu 10 tahun yang lalu itu sudah yang sudah 1 on halaman 1 seperti itu. Ya. Tapi sekarang astagfirullah sudah kilogram bahkan puluhan kilogram, artinya tantangannya semakin ini untuk menjadi PR bersama nanti. Ya. Dan terlebih kalau kita melihat misalnya ambil contoh misalnya Jenderal Puntun misalnya. Oke. Ya. Banyak masyarakat menyebutkan di sana sebagai kampungnya narkoba, bahkan dapat atensi khusus dari kepala BNN pusat, dan salah satu gembongnya kemarin berhasil dieksekusi seperti itu. Nah, melihat fenomena seperti kayak Puntun sebagai yang diduga sebagai kampung narkoba seperti apa, Jenderal? Ya, kembali lagi tadi saya ngomong di awal bahwa pasar di Kalimantan Tengah ternyata sudah begitu luas kan. Ya. Artinya pasar begini, saya mau jelaskan, berapapun barang bukti yang kita dapat, berapapun barang bukti sabu yang kita ungkap, berapapun jenis narkoba yang kita bisa amankan untuk tidak nyebar ke masyarakat ya. Bayangin 107 kilo dari Januari ke sekarang, lebih tuh 107 kilo sabu. Maka yang harus kita berpikiran, ini pasarnya nih. Kita harus memerangi pasarnya. Berkaitan pasar, saya mau bilang Puntun tadi. Ya. Kalau Puntun tadi bilang katanya sudah ada lama. Kita juga terima kasih udah kerjasama dengan BNN Polri untuk melakukan penegakan hukum. Sekarang pertanyaannya yang paling mendasar, kita bisa nggak ngerubah gaya hidup lebih sehat di situ atau Kalimantan Tengah secara umum? Harusnya bisa. Harus. Kan gitu? Iya. Kembali lagi hal yang pertama tadi saya bilang, apakah orang yang tinggal di seputaran kampung Puntun, kampung ya? Desa ya? Apa sih namanya situ? Karena di pinggiran gitu ya? Ponton kan, daerah Ponton. Ya. Sebutnya Ponton gitu. Puntun. Bisa nggak kita ngerubah gaya hidup itu? Bayangin dari seorang anak lahir, SD, SMP, SMA, pola hidupnya adalah penyalahgunaan yang undang-undang bilang nggak boleh. Tapi dia apakah paham atau tidak? Tadi saya bilang, apakah kita bisa merubah? Bisa. Jawabannya Mas, bisa. Tapi kita harus mengidentifikasi masalahnya dengan baik dulu. Kemiskinan, tingkat pendidikan, sama gaya hidup lebih sehat. Harusnya bisa dirubah, tidak hanya dari penegakan hukum. Karena kalau penegakan hukum untuk mencari bagaimana pasar itu menjadi tidak ada. Tujuan idealnya begitu. Tapi masyarakatnya hidup ini. Kita dengan wali kota Palangka
sudah berdiskusi agak panjang. Kita mau mengeksekusi nih. Ya. Gimana cara merubah gaya hidup dari yang tadinya kelompok peredaran gelap penyalahgunaan narkotika itu menjadi hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat. Sehatnya jasmani sama rohani. Karena secara psikis, yang tadi saya bilang anak dari lahir Sudah lihat. dia ngelihat, dan itu apakah hal yang benar ya? Itu PR kita bersama. Oke, artinya narkoba ini menjadi salah satu bagian dari persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Ya. Nah, kalau secara umum terkait persoalan sosial yang ada di masyarakat, bagaimana peran Polri, bagaimana peran Polda sendiri? Ya, kalau peran Polri tadi tupoksinya udah jelas ya. Ya. Kalau ada program-programnya setelah saya jalan, kunker segala macam, saya bilang bahwa negara ini sebenarnya sudah memberikan alat atau metode dalam menghadapi persoalan sosial. Ya. Itu yang namanya di Satgas Penanganan Konflik Sosial, atau kita sering singkat dengan huruf, tapi penanganan konflik sosial. Oke. Itu kan sudah diatur lama tuh di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Sebenarnya itu sudah ada kan? Iya, lebih dari Organnya udah ada. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengoperasionalkan itu? Karena Kasatgasnya adalah kepala daerah. Bagian di bawahnya, Forkopimda ada, fungsi teknis ada, jadi semuanya ada. Artinya lagi apa? Dalam Satgas Penanganan Konflik Sosial ada 3 pekerjaan besar. Yang pertama adalah pencegahan konflik sosial. Pencegahan konflik sosial. Yang kedua, penghentian konflik, dan yang ketiga adalah penanganan pasca konflik. Nah, pencegahan ini penting. Kalau polisi melihat pemahaman yang namanya potensi gangguan, polisi dimanapun dia bertugas harus bisa memitigasi potensi gangguan. Potensi gangguan itu apa sih? Ya kehidupan kita keseharian itu. Ada orang jualan mobil, ada jualan pasar tradisional, ada yang di jalan dia ngumpulkan barang-barang bekas, yang ada tren masyarakat menjadikan tempat untuk menjadikan ajang adu motor cepetan mana, itu semua kehidupan masyarakat, itu potensi gangguan semuanya, dan tugas polisi di memitigasi, dan itu memberikan kontribusi di Satgas itu. Supaya apa? Persoalannya harus lebih awal diketahui, sehingga pencegahan konflik itu lebih luar biasa daripada kita menunggu terjadi konflik. Terlebih pada saat ini momen pilkada. Ya. Ya, artinya upaya-upaya mitigasi tadi, upaya mengantisipasi terhadap potensi gangguan Kaktipas otomatis sudah dijalankan ini, Jenderal. Alhamdulillah saya sering bilang kita karena tidak bisa polisi sendiri, sudah. Polda dan jajaran sudah. Polda dan jajaran sudah melakukan itu dengan mengikut sertakan itu tadi, karena keanggotaan dari Satgas PKS itu kan lengkap sebenarnya. Etalasenya pemimpin yang ada di daerah itu. Berarti langkah konkretnya kalau misalnya ditanya langkah konkretnya apa, Jenderal, untuk antisipasi gangguan Kaktipas? Ya, kita kasih contoh aja ya. Contoh bagaimana berkaitan dengan yang tadi saya bilang pencurian, kembali lagi ke tadi pencurian. Pada saat pencurian kita kan juga melakukan penegakan hukum. Kita tahu nih, kenapa ya si para pelaku itu melakukan tindak pidana pencurian yang tidak boleh dan dilarang dalam undang-undang kita. Ya. Kaitannya mungkin KUHP lah paling mudah. Mereka akan bilang bahwa hak mereka belum terpenuhi. Oke. Haknya apa? Plasma 20%. Pertanyaannya nih, pemahaman masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, apakah yang dia dengar, dia resapi, menjadi dia motivasi untuk melakukan itu adalah hal yang sesuai dengan aturan? Tanggung jawab kita bersama loh. Kasih kejelasan nih berkaitan dengan plasma, motifnya apa? Tadi saya bilang anomali karena kan kesabu dengan narkotika juga gitu. Kalau misalnya ini, Jenderal, kalau misalnya yang lagi seolah-olah lagi tren gitu, kebakaran. Ya oke. Ya, ini kan sebagai salah satu kondisi di mana kita sedang menghadapi pilkada, tapi ada gangguan-gangguan seperti ini. Ya, kita tahu memang Polda sudah membentuk tim untuk untuk mencari benang keterangan lebih jelas bagaimana
kebakaran-kebakaran yang terus terjadi. Bahkan tadi pagi dekat rumah saya, Jenderal, di Jalan Raja Wali 9 seperti itu, rumah kosong lagi seperti Raja Wali itu. sebenarnya? Iya, sini. Iya. Rumah kosong. Nah, upaya-upayanya seperti apa nih, Jenderal? Ya, kalau kebakaran itu kan termasuk juga potensi gangguan sehingga bisa muncul nih hal yang baru. Kalau di kepolisian itu sebutannya kebakaran tuh Jaya 65. Oh, siap. Pertanyaannya karena sengaja atau karena lalai. Betul. Tapi itu masuk dalam potensi gangguan. Saya sudah perintahkan dan itu sebenarnya bukan perintah juga, itu merefresh teman-teman harus paham nih potensi gangguan yang terjadi seperti apa. Ya. Terjadi tidak hanya di Palangka, paling banyak Palangka sih. Kapuas ada, kemarin yang hotel yang seperti apa. Dari beberapa kasus itu saya meminta fungsi, dalam hal ini adalah Direktur Reserse Kriminal Umum, untuk kita lebih mengevaluasi data itu. Contohnya mengevaluasi apa? Kalau terjadi kebakaran, rumah kosongnya mulai kapan? Kan gitu. Betul. Sehingga saya dengan pengertian polisi, coba dong di-refresh lagi, diingatkan lagi, sehingga di ujungnya nanti ada evaluasi bagaimana menutup TKP kebakaran dan bagaimana olah TKP. Kenapa? Karena olah TKP juga kita juga bisa meminta bantuan secara scientific investigation-nya dengan lapor. Jadi bisa tahu nih penyebab api itu apa. Karena ada titik api pertama, kemudian di situ sekitarnya apa, ada bahan-bahan apa yang bisa mempercepat atau seperti apa. Oke. Hal api ataupun Jaya 65, polisi punya kewajiban membuktikan dia kebakaran atau pembakaran. Oke. Jadi ini sebagai salah satu kondisi di mana turut mengganggu keadaan sosial seperti itu. Potensi gangguan. Dan langkah-langkah konkret dari Polda sudah terlihat tentunya, dan ini secara garis besar dalam rangka mengantisipasi gangguan-gangguan Kamtibmas jelang pilkada seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu juga diperlukan tidak sendiri kata Jenderal tadi, bukan kami tapi kita gitu kan. Artinya ada peran tidak masyarakat. Saya tapi kita. Kami. Artinya ada Kayaknya peran. boleh ngopi dulu deh. Siap, mohon maaf. Peran serta masyarakat kan diperlukan berarti, Jenderal. Sangat. Seperti apa dalam rangka mewujudkan pilkada yang damai, aman seperti itu? Ya, kalau pilkada yang aman, kemarin kan ada acara ya, aman, nyaman, damai, pemilu kada yang kegiatan hari Jumat minggu kemarin itu. Siap. Kita secara Forkopimda sudah sepakat nih, ayo kita jaga ya bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta demokrasi yang seutuh-utuhnya. Kalau pesta itu bahagia, nggak boleh pesta itu sedih, nggak boleh pesta itu saling jelek-jelekin, nggak boleh. Pesta itu harus bahagia. Nah, konteksnya di sini kita dengan stakeholder itu sudah kayak latihan Sispam Kota gabungan dengan TNI juga. Oh, siap. Kemudian kita juga punya Babin Kamtibmas yang mereka bisa bekerja sama dengan Babinsa. Mereka bisa dengan yang kalau dari Kementerian Agama atau Kanwil itu kan dia ada relawan moderasi beragama, berkomunikasi itu. Tapi intinya adalah pada saat deklarasi sebelum kampanye itu tanggal 24 kalau nggak salah ya. Saya bilang perintah institusi jelas. Dalam pilkada itu polisi netral. Kalau polisi netral, maka yang di Kalimantan Tengah ini netral termasuk saya. Kalau ada yang tidak netral laporin cepat sama saya. Dan saya pun bisa kena proses diperiksa jika saya tidak netral. Itu kenapa penting? Penting. Karena contoh itu penting. Kalau netral, ya netral. Wong kita pengamanan, gitu ya. Selain juga pesan-pesan Kamtibmasnya kita melalui itu tadi jaringan Babin Kamtibmas. Kita juga sama Bithumas, sama SDM itu bekerja sama. Kita punya komunitas di Polda itu ada yang atlet, ada yang apa. Sehingga komunitas itu untuk mempercepat, mengamplifikasi pesan Kamtibmasnya sampai. Jadi netralitas Polri ini tapi memang wajib berjalan gitu kan? Memang wajib. Betul-betul nggak bisa nyoblos, nggak bisa ini ya? Itu ya. Artinya hak. Ini kan kewajiban nih.
Kalau jaga nggak netral, jaga siapa berarti? Oke. Dalam rangka Kamtipmas ini, artinya Jenderal tadi sudah menegaskan bagaimana netralitas dari Polri. Namun gangguan-gangguan ini kan tetap ada nih Jenderal, dalam bentuk hoax, berita-berita palsu. Ini kan masih berseliweran, tetap akan ada selama teknologi kita semakin maju semakin ini. Seperti apa kalau melihat fenomena hoax ini, Jenderal? Dalam setiap kesempatan saya bisa bicara itu, maka yang saya sering bicarakan, ayo kita rapatkan barisan untuk melawan yang namanya hoax. Hoax itu berita sampah. Kemudian saya bilang lagi, selain hoax itu pemahamannya ada yang namanya false truth. Kebohongan yang disamarkan menjadi kebenaran. Kenapa? Tadi efek tadi. Kita zaman digital nih, tidak bisa menampikkan itu atau tidak mempertimbangkan itu. Jadi antara hoax, berita bohong, berita sampah dengan post truth. Kebohongan yang disamarkan menjadi kebenaran karena digital. Yang paling simpel kalimatnya, kalau berkaitan dengan pilkada, bertabayunlah kepada penyelenggara pemilu. Oh, siap. Kan gitu. Kampanye boleh ini, tidak boleh ini, monggo. Ada Bawaslu, ada DKPP, kan gitu. Ada sentra Gakumdu. Saya juga pesankan, selain tadi pesan itu, ternyata tadi saya bilang ya, ada komunitas-komunitas yang atlet olahraga di polisi segala macam itu mempercuma itu. Kemudian yang kita juga sampaikan bahwa fungsi dari polisi itu ada satuan-satuan untuk melakukan mendetek tentang berita bohong, post truth, SARA. Yang tidak boleh dalam pemilu, dalam pekerjaan fungsi teknis itu ada. Karena medsos. Medsos itu dunia medsos. Mainstream sama medsos. Itu terus berkolaborasi, dan kita juga dengan stakeholder, dengan beberapa ada tuh dengan teman-teman TNI, dengan Binda. Kita seru mengupdate situasi. Yang paling penting adalah mengupdate. Jadi Polri tidak sendiri? Enggak sendiri. Ada kolaborasi dengan instansi-instansi? Iya, harus. Ya, dan besar harapan pilkada kita ini bisa berlangsung aman, damai, dan lancar ya. Makanya apapun programnya, kalau saya bilang memudahkan pekerjaan kita dengan nilai itu Polda Kalteng, tagline-nya Kalteng aman nyaman. Wah, itu gimana saja? Mungkin bisa sebagai closing statement bagaimana tentang aman nyaman ini? Iya. Oke. Jadi gini, Polda Kalteng tagline-nya adalah aman nyaman karena situasi itu merupakan dasar bagaimana kita bisa melakukan semua aktivitas kita dalam rangka membangun Kalimantan Tengah. Jadi fondasinya, dasarnya adalah aman dan nyaman. Kalau situasi aman dan nyaman, saya berdua bisa ngopi, saya berdua bisa tukar informasi. Bayangkan kalau situasi itu tidak terjadi. Jadi tagline Polda Kalimantan Tengah, kita juga bekerja sama dengan yang lain, Kalteng aman nyaman. Terima kasih Jenderal. Di waktu yang singkat ini banyak hal yang kita mungkin bisa lebih lanjut lagi sebenarnya nanti. Boleh. Gitu kan? Tapi banyak hal sudah kita bisa diskusikan. Terima kasih sekali Jenderal sudah hadir di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos. Sehat terus, semoga Polri jaya. Amin. Saya juga terima kasih karena alat bersama kita untuk memberikan tadi Kalteng aman dan nyaman. Karena tanpa teman-teman media, kita juga bukan kita namanya, cuman saya. Jadi kalau kita, itu tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih Jenderal. Jadi makasih ya. Luar biasa. Iya, terima kasih.